Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan saya, Zaki Muhammad Fuadi, dalam mata kuliah Creative Content Production Pembelajaran PAI. Pada kali ini, saya akan membahas pada mata pelajaran Al-Quran Hadis pada bab amanah. Apa itu amanah? Amanah artinya dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Dalam pandangan seorang muslim, amanah dalam pengertiannya yang hakiki adalah sikap jiwa yang mendorong lahirnya perilaku yang konsisten dalam mengemban kewajiban dan tanggung jawab dalam segi kehidupan. Dalam kesimpulannya, amanah itu artinya sebuah kepercayaan. Kemudian amanah itu adalah sebuah tanggung jawab. Kemudian, ciri-ciri orang yang memiliki sifat amanah. Yang pertama, tidak menggunakan dan merusak barang orang lain yang dititipkan kepadanya. Jadi, orang yang memiliki sifat amanah, apabila dia itu diberikan tanggung jawab berupa titipan sebuah barang, dia itu tidak akan menggunakan barang tersebut, kecuali mendapatkan izin kepada orang yang menitipkan kepada kita. Dan jangan merusak barang orang lain yang dititipkan kepadanya. Kita saja tidak boleh menggunakan barang tersebut, apalagi sampai merusak barang orang lain. Itu ciri-ciri orang yang memiliki sifat amanah itu tidak akan menggunakan barang ataupun merusak barang yang dititipkan kepada kita. Itu ciri-ciri orang yang memiliki sifat amanah yang pertama. Dan yang kedua, dapat menyimpan rahasia orang lain dengan tidak menceritakan rahasia orang lain tersebut. Apabila kita itu dipercaya, kita dipercaya mendengarkan cerita yang bersifat rahasia, maka kita itu juga harus menjaga kepercayaan tersebut. Dengan cara apa? Menyimpan. Jangan sampai rahasia orang lain tersebut itu sampai tersebar luas. Kemudian yang ketiga, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi ciri-ciri orang yang memiliki sifat amanah yang ketiga ini, dia itu pasti taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena apa? Karena orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia itu semata-mata akan diawasi. Karena apa? Karena Allah itu maha melihat. Allah itu memiliki sifat yang tidak tidur. Jadi melihat hambanya. Siang, malam, dilihat. Maka orang yang taat tidak akan berbuat yang tidak baik. Kemudian perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, amanah terhadap Allah SWT. Semisal menunaikan sholat, berzakat dan bersedekah, serta menunaikan haji bagi yang mampu. Allah telah mempercayai kita. Ketika itu Nabi Muhammad sedang Isra Mi'raj. Ketika Mi'raj, Nabi Muhammad disuruh menunaikan sholat, disuruh menunaikan sembahyang. Dan kaum muslimin, pengikutnya, juga disuruh menunaikan sholat, disuruh menunaikan sembahyang. Dan kaum muslimin, pengikutnya, juga disuruh menunaikan sembahyang. Dan kaum muslimin, pengikutnya, juga disuruh menunaikan sembahyang. Dan kaum muslimin, pengikutnya, juga disuruh menunaikan sembahyang. Dan kaum muslimin, pengikutnya, juga
diberi amanah untuk menunaikan sholat. Ketika itu Allah sangat percaya kepada hamba-hambanya. Ya, kita harus menjaga amanah tersebut. Dengan cara apa? Kita harus menunaikan sholat, kemudian berzakat dan bersedekah, serta menunaikan haji bagi yang mampu. Kita diberi amanah oleh Allah, diberi amanah oleh Allah berupa harta. Maka kita di harta yang kita miliki tersebut masih tersimpan ada harta milik orang lain di situ. Jadi kita itu juga harus berzakat dan bersedekah. Kemudian menunaikan haji bagi yang mampu. Apabila harta yang kita miliki itu sudah mencukupi, maka kita jangan sia-siakan harta tersebut. Kita harus menunaikan sebuah haji. Nah, itu sebuah amanah terhadap Allah. Kemudian amanah terhadap sesama manusia. Semisal mengembalikan titipan kepada pemiliknya. Seperti yang pertama tadi, apabila seseorang menitipkan sebuah barang kepada kita, maka kita juga harus mengembalikan sebuah titipan tersebut. Kemudian juga menjaga barang titipan tersebut. Jangan sampai kita itu merusaknya. Kemudian menjaga rahasia orang lain. Kita juga harus bisa menjaga rahasia. Jangan sampai rahasia orang lain yang sudah diceritakan kepada kita itu tersebarluaskan. Kemudian, mengembalikan pinjaman dengan utuh. Apabila kita itu meminjam sebuah barang, ya kita harus mengembalikan dengan utuh barang tersebut. Misalnya, kita itu meminjam barang. Sudah kita hati-hati betul ketika menggunakannya. Tetapi dengan tidak sengaja kita itu merusak barang tersebut. Ya, kita bagaimana caranya ketika mengembalikan barang tersebut dengan cara yang utuh, atau lebih ringkasnya harus tanggung jawab. Begitu. Kemudian yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Tidak hanya amanah terhadap Allah, tidak hanya amanah terhadap sesama manusia, tetapi juga amanah itu juga terdapat pada diri sendiri. Yaitu menjaga kebersihan badan, serta mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Dengan begitu, diri kita akan menjadi diri yang sehat. Itu amanah terhadap diri sendiri. Kemudian, apa sih hikmah yang didapatkan dengan berperilaku amanah? Yang pertama, menjadi manusia yang berkualitas. Dengan memiliki sifat amanah, kualitas seseorang itu akan terlihat dan mudah mendapat kepercayaan dari orang lain. Jadi, apabila kita itu memiliki sifat amanah, kualitas diri kita itu akan terlihat. Seseorang akan menaruh atau mengecap diri kita itu menjadi orang baik. Kemudian kita itu juga mudah mendapat kepercayaan dari orang lain. Kemudian yang kedua, terhindar dari kesulitan. Orang yang tidak amanah itu akan terus-menerus berusaha untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Jadi, orang yang tidak memiliki sifat amanah ini,
hidupnya itu akan terasa sulit. Karena apa? Karena hidupnya akan mencari sebuah jalan keluar. Agar apa? Agar dirinya itu menjadi orang yang tetap baik. Untuk menutupi kesalahan, dia akan disibukkan dengan itu. Jadi, begitulah hikmahnya dari sifat amanah, akan terhindar dari kesulitan. Kemudian yang ketiga, dapat membangun lingkungan hidup yang lebih baik. Dengan memiliki sifat amanah, lingkungan hidup kita itu dipenuhi dengan yang baik. Orang percaya kepada kita. Kalau orang percaya, ya secara otomatis orang tersebut tidak menjauhi kita. Kita akan memiliki teman. Kemudian kita akan sering dibantulah. Semisal kita itu sedang sulitlah ekonominya misalnya. Ya orang pasti akan tahu, oh dia itu orang baik. Dia itu kan sudah dicap seperti itu. Oh dia itu orang baik. Dia itu orang yang bisa menyimpan rahasia. Dia itu orang yang memiliki sifat amanah. Wah, dikit-dikit saya juga akan membantu. Nah, itu pasti akan menjadi lingkungan hidup yang lebih baik. Kemudian, di lingkungannya itu akan penuh kedamaian. Karena apa? Karena yaitu dari sifat baik, dari sifat amanah tersebut, pasti hidupnya akan terasa damai. Kemudian yang keempat, dimudahkan dalam setiap urusan oleh Allah. Jadi, seperti penjelasan yang nomor 3 tadi, pasti setiap urusan pasti akan dimudahkan. Misalnya yang nomor 3 tadi, kita sedang mengalami krisis ekonomi. Di situ pasti akan ada kemudahan. Entah itu diberi sebuah rezeki, itu sudah dimudahkan. Kemudian misalnya kita itu diberikan ujian, ya pasti kita akan dimudahkan untuk mencari jalan keluar tersebut. Jadi ayolah, di dalam diri kita ditanamkan sebuah amanah. Dengan adanya amanah, kita akan menjadi orang yang berkualitas. Dimudahkan setiap urusan oleh Allah. Mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Ayolah, kita jadikan hidup kita itu menjadi sifat yang amanah apabila kita itu diberikan amanah. Sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan dalam menjelaskan sebuah materi amanah ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wal-'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.